Selamat malam semuanya. Setelah video fundamental tentang aneka tambang, lalu kemarin juga video tentang teens. Kali ini giliran Inco ya. Giliran Inco yang saya bahas dari segi fundamental ya. Dari segi fundamental, kalau kita bandingkan di Q2 2022 dengan Q2 di 2021. Oke, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang pengen request saham-saham apa yang mau dibahas, entah itu dari teknikal, fundamental, atau hal yang lainnya, bisa kok tulis di kolom komentar aja, nanti akan kita bahas. Akan saya coba bahas dari segi perspektif apa yang ya kiranya akan saya bahas, entah itu teknikal atau fundamental, dan saya akan mencoba seobjektif mungkin dan semoga bisa membantu teman-teman. Oke, lanjut ke tentang Inco ya. Nah, di mana Inco ini atau PT Vale Indonesia ini didirikan pada 25 Juli 1968. Terus perseroan ini mempunyai induk yaitu PT Vale Canada Limited atau VCL dengan entitas pengendali utama yaitu Vale SA, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Federal Brazil. Jadi dari sini kita bisa tahu ya bahwa Vale ini bukan perusahaan asli Indonesia ya, dia anak usahanya dari Vale SA dari Brazil, di mana ya hal ini termasuk perusahaan asing lah. Terus kegiatan utama usaha perseroan adalah usaha di bidang pertambangan termasuk namun tidak terbatas pada pertambangan biji nikel, yaitu mencakup usaha penambangan dan pengolahan biji nikel, termasuk juga usaha pemanfaatan dan tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan biji nikel. Nah, perseroan ini bermulai kegiatan komersial pada 1978, di mana padahal didirikan pada 68 ya, berarti ada jeda ya, ada jeda dari pendirian dan kegiatan komersial dari si perusahaan ini tersebut. Oke, kita mulai ke pembahasannya dari laporan keuangannya, di mana Inco ini kasnya bertambah ya, dalam 6 bulan terakhir nih kasnya bertambah. Kalau kita lihat dari 508 menjadi 585. Nah, kalau kita hitung 920 kurangi 508 327, bertambahnya 77.000 kalau, dan ini dalam ribuan berarti 77 juta US dollar. Nambah yang lumayan. Kalau kita dalam persen, yaitu pertambahannya itu mencapai 15%. Untuk ukuran kas dalam 6 bulan ini hal yang sangat oke, sangat besar lah. Sangat besar. Kalau kita lihat ya, nah kasnya sendiri itu dalam bentuk, oke, nah ini kasnya sendiri ya. Kalau kita cek dalam bentuk, ada dua hal, dalam bentuk rupiah dan dolar ya. Ya, dalam rupiah dan dolar doang, dimana kalau kita bandingin ya dengan Q1 ya, Q2 juga di 2002 dengan akhir tahun. Dengan akhir tahun, contoh ini dalam dolar ya, di Citibank ini bertambah 18.000, dan ini dalam ribuan dolar berarti 18 juta. 18 juta US dollar pertambahannya. Lalu di Standard Chartered Bank juga bertambah. Nah, ini yang menurun ya, di PT Bank IOB ini berturun, di JP Morgan Chase Bank juga berturun. Ini uang dolar ya. Kalau yang di rupiah pun bahkan semuanya turun ya, semuanya turun. Nah, kalau melihat dari ini, apakah yang dolar ini bertambah atau berkurang ya? Kalau kita total sebelumnya di angka 200 something, 200.000 something. Kalau sekarang itu di angka 98 ditambah 51 ditambah 48, 97 ya.
menurun ya, menurun dikit dan, eee, di kas di bank dalam mata uang dolarnya menurun tipis. Tetapi kita harus aware juga ya, aware dalam artian, kondisi global ini dolar tuh makin menguat. Dolar makin menguat dan hal ini juga ya sentimen yang oke lah ya, dalam bentuk kasnya ini meskipun menurun masih oke lah, masih dapat ditoleransi gitu. Terus dalam bentuk deposito mata uang dolarnya ini luar biasa bertambahnya, yaitu di ANZ Bank nih bertambahnya 100%. Nah, tapi di Banco Bradesco ini turun 50%. Nah, ini di Standard Chartered Bank nih bertambah, di National Bank of Canada bertambah, di Banco Standard SA ini juga bertambah. Nah, di rupiah, deposito dalam bentuk rupiah di Dutch Bank itu bertambah, di ANZ Bank ini berkurang dikit. So far, kalau kita lihat dari depositonya nilainya bertambah sih, entah itu dolar dan mata uang rupiahnya bertambah. Nah, ini jumlahnya imbal hasil atau bunga yang diperoleh kalau deposito dalam bentuk dolar itu 1,2, sedangkan kalau rupiah itu 3%. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, dibandingkan akhir tahun, imbal hasil yang diterima oleh perusahaan dari kedua deposito mata uang ini makin banyak ya, makin banyak. Hal ini juga berefek dengan inflasi yang makin naik, jadi mau tidak mau ya harus diiringi juga dengan yang namanya suku bunga yang dinaikkan juga. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah dari kas. Terus dari persediaan juga bertambah. Pajak dibayar di muka juga bertambah. Ya, hal ini yang oke ya. Dan so far ini aset lancarnya bertambahnya lumayan signifikan ya. Lumayan signifikan kalau kita hitung 970 629 dikurangi 836 576 itu 134 250, tambah 0 lagi juta, berarti juta 134 juta. Kalau kita bagi pertambahannya untuk aset lancarnya sendiri, bertambahnya 16%. Ya, sama dengan kasnya, bertambahnya 15%. Masih di angka 2 digit ya. Di angka di atas 10%. Itu hal yang menarik dan oke bahkan. Itu dari asetnya. Kalau dari liabilitasnya, terutama jangka pendek, ini naik ya, tapi tipis banget. Tipis banget dan ya kenaikan tapi tidak signifikan. Dan di jangka panjangnya dia turun. Jangka panjang. Tapi dengan jangka pendek dia total hutangnya 170 juta ya. Juta US dollar dengan aset kasnya itu di 500.000 US dollar. Ya masih belum ketutup sih. Ini 170 juta, 170. Oh, udah ketutup ya. Sorry. Liabilitas jangka pendeknya 170.000. Ini 508, ya udah ketutup. Sangat udah ketutup dengan kasnya doang. Liabilitas jangka pendek sudah ketutup. Bahkan total liabilitas kalau di total 312 juta US dollar. Ini udah ketutup dengan kasnya sendiri. Kasnya sendiri aja 500 US dollar. 500 juta US dollar. Wow, luar biasa ya. Ini salah satu hal yang sangatlah oke dari suatu perusahaan kalau ditanya hal ini sehat apa enggak? Oh, sehat banget ini. Sehat banget dari segi aset dan liabilitasnya. Oke, kita lanjut ke pendapatan dan lain-lain ya. Kalau kita ngecek secara hasil akhir, memang bisa dikatakan, oh ya sudah jelas ya, EPS-nya naik banget. Kalau kita hitung dari net profit-nya ya, net profit-nya itu kenaikannya itu mencapai hampir 3 kali lipat ya. 150 455 dikurangi 58786 dibagi 58786 kali 155%, 156 lah. Kenaikannya 156% sendiri ya untuk si laba dari Inco. Pendapatannya naik, beban pokoknya juga naik, beban usaha naik, pendapatan lain-lain juga ya tipis turun.
Nah, dari sini aja udah kelihatan kenaikannya laba usahanya tinggi banget, 2 kali lipat gitu. Kalau kita hitung ya, kenaikan dari pendapatan itu mencapai 564 dalam persen ya. Dikurangi 414 dibagi 947 dikali 100. Kenaikan pendapatan atau revenue-nya itu 36%. Ini tinggi ya, 36%. Dan beban pokoknya 356 313 kurangi 329 138 dibagi 329 138 kali 100. Kenaikannya under 10% ya, sedangkan pendapatannya di atas 30. Dari sini udah kelihatan bahwa ya udah ini pasti akan naik, net profitnya pasti naik. Hal ini hal yang luar biasa ya. Ditambah ini pendapatan keuangannya juga bertambah. Sedangkan biaya keuangannya tidak mengalami kenaikan tapi tidak sangat signifikan lah. Kecil lah reaksi itunya kenaikannya. Dan yang ini udah jelas bahwa ya udah perusahaan ini pasti untung. Kalau kita cek pendapatannya ini ada detailnya enggak? Di poin 32A. Nah, kita kecepatan. Kita cek 32A. Eh 24. Nah, ini 32. Pendapatan. Tidak ada penjelasan detail di sini. Cadangan modal, beban pokok, pendapatan. Iya, tidak ada hal yang mendetail ya di sini ya. Beban pokok biasanya habis ini ya. Biasanya sebelum beban pokok penghasilan nih, tapi kok nggak ada beban pokok pendapatan, biasanya di sini tapi tidak ada. Tapi di notes itu tulisannya 32A, berarti ini kan ya. Seluruh penjualan grup dilakukan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan harus ambil jangka panjang dalam mata uang dolar, harus ambil, di mana harga ditentukan dengan formula yang didasarkan harga tunai nikel di LME dan harga realisasi rata-rata nikel FCL. Semua penjualan grup merupakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Oh, udah jelas ya, pihak-pihak berelasi. Oke. Penjualan pada FCL itu yang pertama ini naik ya. Sebelumnya 331, sekarang 461. Lalu penjualan pada SMM ini juga naik. Udah jelas ya. Dan ini semua penjualan ini sudah dijelaskan ya. Transaksi dengan semua penjualan grup merupakan transaksi dengan pihak berelasi. Jadi tidak ada ya penjualan yang lain ya. Ya udah, kita tidak bisa intervensi dan tidak bisa mengembangkan lagi. Kalau dari laporan keuangan udah terlihat jelas seperti itu gitu. Nah, dari sini kita udah tahu ya bahwa scope revenue atau revenue yang nantinya akan didapat ya tidak akan jauh-jauh beda gitu. Karena semua transaksi harus lewat jangka panjang satu, yang kedua juga harus ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi. Ya udah, berarti bisa dikatakan memang adanya Inco, adanya Vale ini adalah untuk menunjang perusahaan-perusahaan yang lain. Mungkin ini adalah perusahaan hilir ya, salah satu perusahaan hilir tapi ada bawahnya lagi dan lain-lain. Ini salah satu perusahaan yang rigid ya, ada step-stepnya. Ini mungkin ada di tengah-tengah gitu. Dia ada induknya tapi ada juga di hilir di bawahnya untuk mendistribusikan atau mengolah lebih detail perihal nikelnya itu. Kalau dari segi ini pendapatan dan lain-lain ya sama dengan penjelasan di TINS ya, bahwa harga komoditas yang naik harusnya berefek juga ke pendapatan terutama revenue dari si perusahaan karena adanya komoditi super cycle. Dan hal ini wajar. Yang membuat saya amazed adalah perihal asetnya terutama kasnya ini luar biasa ya. Kasnya ini luar biasa kenaikannya, bahkan kasnya sendiri sudah bisa menutup dari liabilitasnya, which is good. Ini salah satu ciri perusahaan yang sangat sehat ya, sangat sehat. Tapi ya balik lagi,
perusahaan komoditas, teman-teman jangan salah ambil posisi. Karena komoditas tidak bisa ditabung, kalau kita menempatkan posisi seperti saham-saham banking atau consumer goods yang bisa digunakan untuk nabung rutin. Karena mereka ada siklusnya ya, itu yang perlu diperhatikan. Mungkin itu video di kali ini tentang VALI atau kode saham Inco secara analisa fundamental. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video belajar investasi saham selanjutnya. Bye bye.